Saya mau share screen. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Udah kelihatan ya? Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Selamat sore semua. Ini sore-sore kita ketemuan ya, ilmiah lagi ya. Jadi saya senang sekali nih ada berapa peserta ya. Ada Halo. 127 peserta, Ibu. Oh gitu ya. Kok nggak ada suaranya? Kalau salam dibales dong. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi sore-sore kita masih diskusi. Ini sampai jam berapa saya dapat kesempatan untuk presentasi? Karena maghrib ya, kepotong maghrib ya. Sampai kira-kira 18.30 paling lama, Ibu. Oke. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas ya. Soalnya saya masih di kampus nih ya, sore-sore masih di kampus. Kenapa masih di kampus? Hari ini kalian tahu ya, di UP itu membuka sentra vaksin ya untuk semua mahasiswa UP. Nah, saya sebelumnya mau nanya dulu, semua udah daftar belum? Udah daftar belum? Untuk vaksinasi. Sudah ya? Banyak yang sudah? Lulu udah daftar belum? Iya, Bu. Saya daftar tanggal 29. Oh, tanggal 29. Ya, daftar ya, karena sebenarnya ini adalah kontribusi daripada Universitas Pancasila. Kita melakukan ini dengan pengorbanan yang luar biasa banget timnya ya. Ketuanya Bu Made, kalian tahu ya, saya sekretarisnya. Jadi kita benar-benar mengupayakan buat kalian jangan sampai kalian tidak daftar ya. Itu dulu yang pertama. Karena memang kedepannya akan ada rencana untuk tatap muka ya, terutama untuk praktikum. Jadi kalau farmasi tanpa praktikum itu kayak apa nantinya? Gitu, nggak seru. Serunya itu kan karena praktikum ya. Dapat jodohnya itu biasanya karena sering ketemu pas praktikum ya, pengalaman pribadi saya juga gitu ya waktu kuliah. Ya udah dapat jodoh, nggak apa-apa kan? Ya, oke baik, langsung aja hari ini kita akan bahas tentang judulnya penyakit sistem endokrin ya. Jadi saya mikirnya ini kayak patofisiologi dan farmakologi, ternyata memang di sini memang adalah komunitas daripada passion counseling ya gitu. Jadi nanti mungkin ada konselingnya, tapi saya yakin untuk peserta PPCC ini udah jago-jago konselingnya ya, udah sering ya mengadakan acara ini. Nah, untuk endokrin sendiri, ini CV saya sebelumnya mungkin udah kenal ya, cuma saya menyampaikan CV ini sebenarnya ada maksud ya, ada maksud dalam arti di sini saya lulus S1 itu 2003, udah tua ya, 2003. 2004 saya profesi, gitu ya. 2007 S2, 2013 S3. Lanjut terus ya, dan dibiayai ya, nggak biaya sendiri gitu. Jadi dibiayai, nggak biaya sendiri tuh. Kalau misalnya kalian lihat timelinenya dari 2003 ini 2004 ya, saya udah internship nih, udah magang ya. Sekarang kan lagi MBKM ya. Waktu itu saya magang, waktu sambil profesi saya magang selama 8 bulan ya di Prodia. Habis magang langsung di-hire. Habis di-hire langsung disekolahin ya. Udah selesai keluar. Nggak gitu ya. Ada tahapannya ya, karena memang passion saya sebenarnya adalah mengajar dan belajar sebenarnya ya. Walaupun kalau ujian itu urusan lain. Belajar seneng, ujian ya gitulah gitu ya. Semua juga kayak gitu ya. Tapi yang penting belajarnya seneng gitu ya. Nah,
Makanya jadi akhirnya ke UP, ke Universitas Pancasila ya, setelah 10 tahun berkarir. Bayangin ya, 10 tahun berkarir itu saya udah di marketing, udah di operasional, udah di research ya, udah di semua bagian gitu, tapi akhirnya memang orang tua saya yang paling ngerti ya, karena dari dulu sebenarnya saya disuruh jadi guru gitu, tapi nggak mau, tapi akhirnya jadi guru ya gitu. Ya jadi untuk kalian yang nurut sama orang tua nggak akan nyesel ya, karena orang tua paling ngerti. Baik, langsung ke materi yang mau disampaikan. Ini yang dikasih sama panitia nih. Ya, jadi ada 4 bagian nanti. Ada jenis-jenis penyakit sistem endokrin. Yang kedua kita akan bicara tentang pharmaceutical care untuk penyakit endokrin. Dan yang berikutnya adalah identifikasi drug related problem pada pelayanan kefarmasian dari penyakit endokrin. Dan terakhir kita akan coba lihat contoh kasus dan cara konselingnya ya gitu. Mohon maaf kalau misalnya saya sebenarnya menyiapkan ini agak mendadak ya. Jadi nanti mungkin kita diskusi aja ya. Nah, karena sebenarnya sebelumnya mungkin saya sampaikan ya. Kalau yang poin 2, 3, 4 ini mungkin kebanyakan mahasiswa tingkat berapa ya? Di sini saya ngelihatnya ada angkatan 2009 gitu ya. 2019 ya. Jadi semester berapa nih banyak nih? Karena untuk pharmaceutical care kemudian nanti drug related problem itu agak-agak tinggi ya. Nanti mata kuliahnya ada, jangan khawatir ya. Mungkin saya akan pengenalan aja. Tapi nanti mungkin di semester 6 ya, semester 5 mulai dengar, semester 6 mulai lebih fokus praktek tentang pharmaceutical care juga. Nanti terkait pharmaceutical care ada drug related problem, seperti itu ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis penyakit endokrin ini dari semester 1 juga udah belajar ya, dari pelajaran Anfisman ini kan saya sering banget sampein ya. Jadi kalau kita ngomongin endokrin, kita ngomongin tentang substance atau hormon ya, dalam arti hal ini hormon ya yang dihasilkan oleh suatu sel ya. Nah, nanti hormonnya itu masuk ke sirkulasi ke pembuluh darah. Itu kan ya kuncinya ya kalau masih ingat ya. Jadi saya ngingetin nih. Karena masuk sirkulasi, jadi kerjanya sistemik. Sistemik itu ke seluruh tubuh, kan darah kita ada di seluruh tubuh dong, ya. Darah itu kan ngangkut oksigen, ngangkut nutrisi ya, untuk menghidupi semua sel yang ada di dalam tubuh. Jadi nanti kalau ngomongin penyakit endokrin itu adalah penyakit yang nanti komplikasinya adalah ke seluruh tubuh, gitu ya. Itu. Ini bedanya sama eksokrin, kita nggak akan bicara tentang eksokrin. Nah, bicara tentang sistem endokrin dari kepala sampai bawah itu semuanya organ kita ya, baik kita sebut organ endokrin maupun kelenjar endokrin itu ngeluarin hormon endokrin ya, mulai dari otak ada hipotalamus, pineal, pituitari ya, tiroid ya, kemudian jantung ya, kemudian apalagi nih, hati, pankreas, ginjal sampai ovarium ya kalau untuk perempuan dan testis untuk laki-laki gitu kan. Ya jadi dari atas ke bawah itu merupakan organ atau kelenjar yang menghasilkan hormon endokrin. Jadi cakupannya luas banget kalau endokrin ya. Karena judulnya penyakit sistem endokrin. Nah, nggak mungkin ngomongin seluas itu di acara ini. Jadi saya mau fokus aja ya. Fokusnya sebenarnya nanti lebih ke arah, sebenarnya ada 2 ya yang lebih fokus, yaitu di pankreas, nanti penyakitnya adalah diabetes, dan juga di thyroid gland ya. Thyroid ini kan adanya di sini nih, di daerah leher ya. Di belakang kelenjar thyroid itu kan ada kelenjar paratiroid ya. Ini sebenarnya align dengan sejalan dengan partner kita kalau di rumah sakit sama dokter ya. Jadi kalau dokter ada subspesialisasi endokrin metabolik diabetes. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca jadwal dokter atau nama dokter XXX gitu ya, SPPD KEMD, berarti dokter itu adalah dokter spesialis penyakit dalam subspesialis endokrin metabolik diabetes gitu ya. Nah, kalau kita mau ngomong
Dua ini juga panjang banget nih ya, karena saya sendiri ngajar di farmakoterapi endokrin tentang tiroid dan paratiroid itu 2 kali pertemuan. 2 kali 2 sama dengan 4 SKS, butuh 3 jam. Jadi nggak mungkin ya. Jadi hari ini mungkin kita akan lebih ke yang kasusnya banyak ya, yang dinaungi oleh yang namanya PERKENI, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Asosiasinya banyak, organisasinya banyak. Ada Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia, ada PEDI, ya. PEDI itu Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia. Kita bisa masuk ke PEDI, ya. Kita bisa masuk ke Persadia. Tapi kalau Perkeni ini kumpulan dokter spesialis endokrin, gitu ya. Jadi nggak bisa masuk, tapi kita bisa masuk ke tempat lainnya. Nah, baiklah. Jadi yang pertama dulu nih ya, yang nomor 1 kita ngomong jenis-jenis penyakit sistem endokrin, tapi saya udah menspesifikan ke diabetes, ya. Nah, kalau diabetes sebenarnya gampang. Ini ada buku saku yang udah dikeluarkan oleh Perkeni, ya. Perkeni itu mengenai konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2, dikeluarkan tahun 2015. Kalian baca ini udah lengkap banget, ya. Ini juga slide-nya saya ambil dari sini, ya, kebanyakan dari sini, ya, gitu. Saya modifikasi sih dengan slide yang dari lain ya. Misalnya ini saya ambil dari buku Dipiro, gitu ya. Jadi kalau yang namanya diabetes mellitus ini yang saya kuning-kuningin, ya. Dia merupakan penyakit metabolisme, ya. Tandanya adalah hiperglikemia, hipertinggi glikemia gula darah. Jadi gula di dalam darah tinggi. Tingginya berapa? Nah, kita harus tahu nih cut off-nya ya. Jadi kalau periksa gula di dalam darah, cut off-nya adalah 126 mg per desiliter, ya. Ketika seseorang angkanya ketika diperiksa gula darah, ya, glukosa darah sebenarnya, glukosa darah lebih dari 126 mg per desiliter, ada gejala, ya, gejala khas diabetes, ya, 3P, poliuri, polidipsi, polifagi, ya, poliuri pipis melulu, lapar melulu, ya, kemudian apa? Lapar melulu, aus melulu, gitu kan. Kemudian berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas, gitu ya. Itu khas banget diabetes, ya. Nah, kemudian dan juga ada abnormalitas, ya. Jadi kalau nanti kalian di semester 4 apa 3 ya? 3 apa 4? 4, sorry. 4 belajar biokimia, ya, belajar glukosa, itu adalah metabolisme, kita ngomongin metabolisme karbohidrat, ya. Hiperglikemia itu kan glukosa darah yang tinggi, berarti gangguannya di metabolisme karbohidrat. Iya benar, gangguan utamanya di metabolisme karbohidrat, tapi nggak terlepas dari gangguan metabolisme lainnya, termasuk dalam hal ini adalah lipid dan protein, ya. Itu. Jadi sekelompok penyakit ya, sekelompok gangguan ditandai dengan hiperglikemia karena gangguan metabolisme karbohidrat, lipid ataupun protein, gitu ya untuk diabetes. Nah, kenapa bisa terjadi gangguan-gangguan ini? Ternyata ada defek, ada kerusakan di mana di insulin. Bisa karena sekresinya, pengeluarannya, atau sebenarnya sekresinya nggak masalah. Kalau sekresi itu nanti kaitannya dengan pankreasnya, ya. Sebenarnya sekresinya oke, gitu, tapi ternyata produknya, insulinnya, hormonnya nggak sensitif, ya, atau kita sebut dengan resistensi insulin. Nah ini, ya. Nah itu penyebabnya ada 2, bisa defeknya di sekresi maupun sensitivitas daripada insulin. Nah kemudian poin ketiga yang penting daripada diabetes yaitu adalah diabetes ini sifatnya kronis. Kronis itu kan jangka waktunya panjang, ya. Bahkan kalau dokter itu misalnya ada pasien nih, dia kok nggak bisa fokus, cepet capek gitu ya, pusing kayak gitu kan. Terus tadi ada gejala 3P gitu, kemudian datang ke dokter diperiksa gula darahnya tinggi. Wah berarti kan udah diabetes. Dokter tuh nggak tahu onsetnya kapan. Kapan mulai dia diabetes? Bisa sebulan yang lalu, bisa 6 bulan yang lalu, bisa 5 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi kita nggak tahu karena memang untuk proses diabetes ini adalah proses yang kronis, yang panjang. Dan karena sistemik,
di pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu kan istilahnya vaskuler ya. Jadi bisa mempengaruhi pembuluh darah mikro yang kecil yang ada di ginjal, yang ada di otak gitu ya, maupun yang makro yang besar pembuluh darahnya yang ada di jantung gitu ya. Ada juga komplikasi lain, komplikasi yang kaitannya dengan syaraf ya, neuropatik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yati atas penjelasannya dan teman-teman yang bertanya juga terima kasih. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Materi yang disampaikan adalah tentang penyakit sistem endokrin. Penyakit ini ada banyak sekali, tapi yang dijelaskan oleh Ibu Yati salah satunya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM ini ditandai dengan hiperglikemia dan abnormalitas metabolisme. Lalu Ibu Yati juga menjelaskan tentang 8 penyebab hiperglikemia beserta obatnya. Ibu Yati juga menjelaskan kadar tes lab darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes. Lalu selanjutnya, Ibu Yati juga menjelaskan tentang layanan kefarmasian dalam penyakit endokrin. Yang harus kita ingat adalah kita harus mengidentifikasi drug-related problems dan mencegah supaya DRP tadi tidak terulang lagi.